Oke guys, pada kesempatan kali ini kebetulan sekali karena nantinya aku tuh mau mancing. Kita di sini sama-sama pemula, jadi pengalaman aku itu untuk bagi pemancing pertama kali atau pemula gitu ya. Yang kalian siapkan adalah harus mempunyai satu, dua, atau tiga pancingan. Jadi kita di sini memiliki satu joran pancing set lengkap. Di sini untuk apa namanya tuh joran pancingnya itu kita buat untuk ikan kecil-kecil. Jadi kita kasih kail yang kecil, dan untuk pancing yang ada gulungan itu, yang pakai gulungan itu khusus untuk ikan yang besar-besar lah, ikan sekilo atau 2 kiloan gitu, ataupun setengah kilo lah gitu. Jadi sebelum kita pergi, kita juga harus siapkan kail pancing yang lumayan banyak, dikarenakan apabila kita spot kita itu banyak kali kayu-kayunya, nanti pas kesangkut putus. Jadi apabila kita di sana tidak ada yang jual, otomatis nanti kita tidak bisa melanjut pemancingan kita gitu. Di sini kita juga bawa gunting, bawa klip kuku kan, klip kuku itu. Karena kalau misalkan benang pancing lebih enak kita potong menggunakan klip kuku. Dan kita nggak lupa juga bawa timahnya sama bawa pelampung gitu. Tapi untuk aku jarang aku gunakan pelampung gitu guys. Karena di sini aku mau pergi nantinya, jadi aku periksa dulu apa barang-barang yang memang ketinggalan atau memang yang udah ada gitu kan, yang perlu dibawa. Bagi aku tuh kalau mau mancing yang paling perlu adalah memang sih benang bahan pokoknya, tapi harus ada timah sama kail pancing. Tapi kalau itu nggak ada, mungkin bagi aku tuh nggak bisa lah gitu. Nah, jadi bagi pemula yang memang kadang suka mancing cuma untuk alah mancing aja lah untuk akal-akalan gitu. Nah, untuk biaya hematnya ya kayak gini, kalian harus minimal tuh dua pancing, yang satu untuk ikan kecil-kecil dan yang satu untuk ikan yang lumayan gede gitu, yang kasar-kasar lah kita bilang. Dikarenakan di waktu kita menunggu ikan yang besar ini biasanya lama dia dapatnya gitu, sampai aku 2 jam gitu baru dapet, atau memang nggak dapet sama sekali. Jadi daripada kita suntuk atau bosen, jadi kan kita udah menyediakan nih kail kecil, jadi kita lebih baik menggunakan penyang kecil agar kita tidak bosen saat memancing gitu. Makanya pokoknya tips memancing itu jangan banyak berharap, karena kan kita nggak tahu apa yang ada di dalam airnya gitu. Apakah spot kita yang kita berdiri itu memang dapet ikan gede atau memang banyak ikan-ikan gitu. Biasanya kalau aku tuh pakai joran ini untuk ikan-ikan kecil seperti ikan tompel dan sebagainya gitu. Ikan-ikan kecil lah pokoknya gitu. Nah, di sini aku tuh kalau bawa jorannya itu enggak langsung panjang gitu, aku copot dulu setengahnya karena kan jorannya itu bagi dua. Jadi setiap aku mancing otomatis pas pulang itu aku cuci dulu jorannya. Terus setiap aku pergi tuh aku update selalu, aku update kail pancing, ditambah apa tuh, ditambah timah aku update. Karena kan heran juga aku, sebenarnya ini senar X8 kalau tidak salah. Aku beli satu gulungan kemarin tuh. Karena kan beda tempat, beda harga juga mungkin ya. Jadi aku beli entah di Punta enggak cepet limpul kalau nggak salah. Tapi aku lihat di online shop mungkin ada yang lebih murah ya. Nggak tahu juga, mungkin meternya lebih panjang. Terus dibilangnya itu anti keriting, tapi ini keriting. Sedikit kecewa aku kayak gitu kan. Makanya setiap aku pulang mancing otomatis aku harus update kembali timah sama kail pancing. Jadi di sini karena kita joran ini khusus untuk ikan kecil,
Jadi otomatis kail pancing itu memang waktu pulang harus diupdate. Karena apa? Karena kan dia ini waktu kita misalnya ikan kecil dapat nih, itu langsung kita tarik kail pancingnya dari mulutnya, karena kalau memang kita masukkan tangan kan nggak bisa itu untuk melepaskan kailnya, jadi otomatis langsung kita tarik. Jadi kan nanti kan kailnya itu nggak sempurna lagi, udah tekuk dikit udah atau gimana gitu, udah nggak bagus, itu nggak lurus lagi, makanya selalu kita ganti itu. Sebenarnya bagi orang pemancing itu sih, kalau masalah dapat ikan sama enggak ya gimana ya, sebenarnya kalau kita bilang dari biaya pergi aja udah banyak gitu, apalagi pergi menggunakan speedboat atau menggunakan sampan dan perahu yang lainnya, butuh sewa dan butuh minyak juga gitu ya kan. Tapi ya mau gimana, hobi ini mahal katanya. Kalau nggak mancing nggak hidup gitu, walaupun sebagian orang dimarahin istrinya, tapi kalau masalah mancing, itu nomor satu katanya. Mungkin menurut pengalaman aku sih, sebenarnya mancing itu yang capeknya waktu pulang kalau nggak dapet. Tapi kalau dapet itu waktu pulang, senang banget. Nah apalagi kalau misalnya kita nggak dapet sama sekali gitu kan, pasti nanti pas pulang niat kita nggak mau pergi lagi. Karena apa? Karena nggak dapet nih. Jadi pas sampai rumah misalnya pas kita tengok pancing kita habis uang kita terus nggak dapet, jadi otomatis kita alah, ini nanti minggu depan aku mau pergi lagi lah, ini pasti dapet, aku harus yakin. Nah kebanyakan orang mancing kayak gitu, kayak orang kena slot atau gimana kan, karena kalau nggak dapet nih pasti nanti kalau depo lagi pasti dapet, gitu juga mancing. Makanya kan bagi wanita itu sebenarnya harus memaklumin juga kalau suaminya pergi mancing gitu, harus apa, harus saling saling menghargain gitu kan, karena memang kalau hobi mancing ini kayak kuman aja gitu, kalau nggak pergi nggak enak aja, teringat-ingat gitu kan. Apalagi sudah dapat spot-spot yang oke gitu. Jadi di sini aku meracik kail pancing untuk ikan kecil. Jadi yang pertama aku ikat dulu timahnya, mungkin cara ikatnya juga beda sama orang-orang profesional ya, karena sebenarnya aku di sini nggak profesional, cuman bisa lah waktu dapat ikan nggak bakal putus kailnya. Karena kalau copot kailnya dari benang itu tuh nggak tahu mau bilang gimana, mau ikat apa kali ya, ikat pagar gitu ya kan. Di sini aku tuh pakai rangkaian 3 serangkai ya, pokoknya gitulah katanya. Jadi sini aku pali-pali dulu gitu, aku tarik ya kan.